Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Umi Kepala Sekolah Kreatif SMP Aisyah, yang terhormat Umi dan Abi Wakil Kepala Sekolah Kreatif SMP Aisyah, yang terhormat Umi, Abi, Dewan Guru beserta staf Sekolah Kreatif SMP Aisyah, dan yang terhormat Umi, Abi, calon guru penggerak Angkatan 9 Gajah Lebong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beriring salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk menghemat waktu, hari ini adalah ada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Aisyah Rejang Lebong oleh calon guru penggerak Angkatan 9. Marilah kita buka acara dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah Kreatif SMP Aisyah, dan ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Kreatif SMP Aisyah kepada Abi Hidayatullah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Umi Abi, ini insyaallah diberkahi Allah. Puji syukur kita atur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita sempat berkumpul bersama rekan kita dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman untuk menerapkan budaya positif di SMP kita ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Umi Abi rahimakumullah, pada hari ini pelaksanaan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif SMP Aisyah Rejang Lebong itu nanti akan diisi oleh yang pertama ada Umi Cynthia, Abi Meson, dan Umi Oktarina. Untuk itu mari sama-sama kita pahami, kita perhatikan ya, semoga dengan apa yang disampaikan oleh rekan kita ini nanti akan bisa kita terapkan, akan kita ambil ilmu dan manfaatnya dan kita terapkan di sekolah kita ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan mewakili kepala sekolah. Abi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif SMP Aisyah Rejang Lebong, di mana hal yang pertama yang akan disampaikan oleh Abi Meson Dwi Kurniawan. Kepada Abi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan lab kita ini dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 CP Sekolah Kreatif Asia. Jadi hari ini kami ini bertiga, jadi sebenarnya menyesuaikan saja bahwasannya untuk pengajar praktik kami masing-masing itu memerintahkan untuk di sekolah itu semakin berkolaborasi, mengingat, menimbang itu di sekolah kegiatan. Baiklah, Bapak Abimi, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep inti tentang budaya positif. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya mempunyai, biar kita nggak terlalu serius, saya ada sedikit ice breaking, ya, ice breaking. Jadi melatih biar kita itu tidak terlalu tegang seperti itu. Saya mau Habibie di sini nanti berdiri kemudian mendengarkan instruksi saya. Ya, ice breakingnya itu dalam bentuk cerita, tapi kata perintahnya itu adalah kata Pak Hon. Apabila ada kalimat kata Pak Hon, silakan silakan Abi dan Umi melakukan sesuai instruksi saya. Contoh, kata Pak Hon, silakan memegang telinga, silakan pegang. Tapi kalau tidak ada perintah Pak Hon, kata Pak Hon, jangan dilakukan. Saya mengerti ya? Oke. Jadi saya bercerita, silakan Bimi menyimak seperti itu. Pada suatu hari Pak Hon pergi menemui si Adi dan si Budi sedang bermain sepak bola. Sesampainya di lapangan sepak bola, Pak Hon menyapa si anak latihan SSB-nya bernama si Adi dan memanggil si Adi untuk menemuinya. Si Adi, kata Pak Hon, Adi lakukan pegang hidung, ya. Kemudian Pak Hon menyampaikan bahwasanya hari ini itu kita tidak latihan. Kemudian tangannya turun kembali. Tetapi kata Pak Hon, tangannya kalian harus tetap latihan dengan kaki tangan di atas kepala, ya. Ya, kelihatannya ada yang tidak ngeh ya, gitu ya. Jadi pada akhirnya kata Pak Hon, ya, tangannya turun kembali dan si Adi dan si Budi kembali ingin bermain sepak bola di lapangan. Kemudian Pak Hon memanggil si Budi lagi. Kata Pak Hon, Budi, silakan bilang siap. Siap. Dan Pak Hon kembali memerintahkan Budi untuk kembali bermain. Kemudian Pak Hon berkata, Adi dan Budi, silakan matanya merah. Ya. Dan Pak Hon mengatakan posisi seperti semula, seperti ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Saya tadi terus terang saya memikirkan ice breaking apa kira-kira yang cocok hari ini ya. Jadi apa yang tidak saya itu yang saya laksanakan. Ya, kita masuk ke selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif ya. Di sini ada 8 poin yang harus kita miliki dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, dan yang kelima, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebelum saya menjabarkan atau menjelaskan dari ke-8 poin ini, boleh slide sebelumnya? Saya ingin bertanya kepada Abi di sini. Dari ke-8 yang saya sebutkan ini, kira-kira apakah Abi sudah menerapkan sekolah kita atau hanya atau belum sama sekali atau hanya ada beberapa saja? Coba saya mau argumen dari teman-teman sekalian.
Gimana ya? Baru dengar-dengar. Baru dengar-dengar saja kalimat-kalimat ini ya. Saya ambil contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pada dasarnya itu sedang kita lakukan, terutama wali kelas. Karena yang maksud di keyakinan kelas ini adalah membuat peraturan kelas seperti itu. Tapi kita tidak tahu bahwasanya yang kita lakukan itu adalah masuk ke konsep inti dari budaya positif. Ada lagi seperti posisi kontrol guru, ya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika kita melihat siswa atau siswi kita itu melakukan kesalahan. Tanpa kita sadari ketika kita sudah memanggil siswa kita itu melakukan kesalahan, itu kita sudah masuk ke kategori posisi kontrol sebagai seorang guru. Kemudian ada juga dari kebutuhan dasar manusia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ya, tapi seperti saya bilang tadi, kita tidak menyadari, oh, yang kita sudah lakukan itu adalah masuk ke kategori budaya positif. Ya, next. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini saya jelaskan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi di sini? Abi, Indonesia? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, benar sekali ya. Jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi sedikit banyaknya semua guru di SMP Grade Malaysia ini itu sudah melakukan pembelajaran yang diferensiasi, ya, dengan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kita. Next. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Di sini ada seperti skenario. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ya. Jangan kebalik, murid mengontrol guru, ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang kita lagi sedang dalami, ya. Bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya yakin di sini teman-teman sekalian tahu maksud dari 4 poin ini, ya. Saya ambil contoh seperti ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu seperti apa kira-kira satu? Bahwasanya orang dewasa itu berhak untuk memaksa keinginannya, ya, keinginannya, ego seperti itu, ya. Dan itu yang harus kita hilangkan seperti itu. Next. Kemudian ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Di sini ada 2 penjabaran. Ada stimulus respon. Yang pertama realitas atau kebutuhan kita itu sama, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu masuk ke kategori stimulus respon. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Masih masuk ke stimulus respon, ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hanya melihat buruknya saja, itu masuk ke stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang terakhir model berpikir itu ada 2 pilihan, benar atau kalah. Kita masuk ke yang kedua, ada teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhannya kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Masuk ke teori kontrol. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya mengontrol diri kita sendiri, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir model berpikir selalu menang. Berpikirnya itu selalu bersifat menengah seperti itu, ya. Next.
Nah, kita masuk lagi ke tentang disiplin positif, ya. Nah, kalau kita berkata atau mengucapkan kalimat disiplin ini langsung ya, apakah saya sudah disiplin atau belum seperti ini. Dan di sini saya tegaskan bahwasanya saya itu bukan menggurui atau gimana. Jadi kita di sini sama-sama belajar, ya. Saya juga masih dalam proses belajar. Disiplin positif itu terbagi ada disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, ya. Tujuan kita misalnya kayak mengajar. Saya ambil contoh, saya mengajar pembelajaran PJOK, ya. Disiplin apa yang saya ambil ketika pembelajaran KPM PJOK? Satu, saya ambil contoh ini pembelajaran saya sendiri. Jangan telat ketika mengganti pakaian olahraga, ya. Karena ketika akan telat, anak-anak sudah tahu akan ada konsekuensinya atau hukumannya. Kemudian apa lagi? Ya, saya ambil contoh di pembelajaran saya juga harus disiplin ketika melaksanakan warming up atau pemanasan, ya, seperti itu. Dan kita semua, setiap guru di sini pasti ada kriteria-kriteria disiplin yang kita ingin terapkan kepada siswa-siswi kita, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, ya, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, ya. Kebajikan itu kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Next. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalimat kebajikan, ya, mohon maaf ya. Terus, nah di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan. Siapa yang saya ingin bertanya di sini, apakah kita teman-teman di sini sudah menerapkan atau sudah mempraktekkan nilai-nilai kebajikan institusi atau di sekolah? Siapa yang bisa memberikan masukan terhadap sekolah kita? Di sini ada tiga, ya. Profil belajar Pancasila, kemudian Ibu Primary Years Program, ya, kemudian ada keterampilan hidup. Kira-kira di sekolah kita sudah belum menerapkan nilai-nilai kebajikan ini? Pak Rian? Sudah sebagian. Saya sangat senang jawaban Abilian ini karena tidak ada yang sempurna, ya, karena semuanya masih tahap belajar. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kemudian yang kedua, Ibu Primary Years atau program, ya. Toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup, dapat dipercayai, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu masuk dari nilai-nilai kebajikan. Next. Nah, tadi saya sudah katakan kita mempunyai kebutuhan dasar manusia. Di sini dijelaskan kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya. Entah itu yang kita lakukan bersifat baik atau buruk, itu terserah orang yang menilainya.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Kebutuhan dasar, ya. Next. Dan di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, ya. Setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya keinginan selalu bertahan hidup. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayang itu ingin disayangi atau ingin diperhatikan, seperti itu. Yang ketiga, penguasaan, ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Jadi manusia ingin merasakan kebebasan. Dan yang terakhir, tidak semua orang memiliki yang namanya kesenangan, ya. Di sini teman-teman sekalian, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah dari 5 ini sudah semuanya kita miliki sebagai 5 kebutuhan dasar, karena kita ini manusia, kan? Seperti itu. Sudah, beda. Sudah semua beda, ya. Kalau yang memilikinya, memilikan? Sudah yang mana memilikan? Sudah semua, ya. Kasih sayang sudah didapat memilikan? Bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, ya. Nah, kebebasan ini bisa kita artikan misalnya kebebasan dari masalah, kemudian kebebasan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan kesenangan itu bukan orang lain yang ciptakan, tapi kita. Entah itu healing, entah itu tertawa-tertawa, atau gimana, seperti itu, ya. Di bawahnya sudah ada bertahan hidup itu yang bisa diinginkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang, rasa yang diterima, ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Itu memicu rasa kasih sayang. Kemudian penguasaan, harga diri, ya. Penguasaan, ya, harga diri. Jadi setiap kita itu pasti mempunyai harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Nah, prestasi ini nggak usah kita sebutin, biar orang yang nilai. Diakui dan didengar. Kemudian kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kesenangan, bermain, selalu bermain, humor, antusias, dan tertawa, ya. Nah, kita punya teman-teman yang memiliki karakter. Dan ini materi terakhir saya, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia memiliki motivasi perilaku. Itu motivasi ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik, ya. Di sini kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Yang berkelanjutan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu masuk kategori motivasi ekstrinsik. Kemudian yang selanjutnya motivasi intrinsik. Dari motivasi intrinsik tadi itu berjalan menuju motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu materi dari saya, sedikit banyaknya. Ya, banyak mohon maaf karena akan dilanjutkan lagi oleh kedua rekan saya CGP. Ya, saya akhiri. Nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi Cynthia. Kepada Umi Cynthia, silakan. Oke, sini saya akan menunjukkan dari Abi Meson. Nah, di dalam sekolah, dalam kegiatan kita di sekolah itu biasanya ada 3 hal yang baru kami dapatkan, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi berdasarkan pengalaman sendiri, berdasarkan pribadi saya sendiri sebagai guru, kita selalu memberikan hukuman kepada siswa. Jadi saya menjelaskan kembali bahwa hukuman itu tidak terencana dan selalu tiba-tiba. Jadi
murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya siswa kita salah, di sanalah kita langsung kasih hukuman. Hukuman kamu push up 15 kali misalnya. Padahal siswa tidak tahu bahwa itu hukumannya, oh ternyata kalau saya membuat kesalahan bahwa saya akan diberi hukuman itu. Dan siswa tidak tahu, hanya guru yang tahu. Nah, itu termasuk hukuman. Dan pribadi kita dan pribadi saya sendiri masih menjalankan yang namanya hukuman gitu. Yang kedua itu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini kita sudah bikin kesepakatan, tapi sumber kesepakatan itu hanya dari guru saja. Jadi seperti ini contohnya. Naomi di kelas apabila tidak piket maka piket seminggu. Setuju? Setuju, kata siswanya. Padahal itu cuma sumber dari gurunya saja, dan siswa merasa tidak nyaman dan dia harus menyetujui itu gitu. Yang ketiga yaitu restitusi. Nah, kegiatan ini restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalnya anak kita tidak terlambat, misalnya waktu terlambat kita tanyakan kenapa bisa terlambat, terus bagaimana solusinya. Jadi dia membuat keputusan sendiri atas kesalahan sendiri, sehingga anak tidak punya dendam kepada kita yang selalu memberikan hukuman gitu. Jadi walaupun berguyur kita sebagai guru untuk menjadi guru yang berrestitusi, tidak apa-apa, setidaknya kita berproses gitu. Next. Nah, di sini ada contoh, beberapa contoh. Ini menurut Umi Abi, ini konsekuensi atau hukuman, gitu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, iya hukuman. Benar sekali ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Okay. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, next. Nah, ini hal yang akan ditimbulkan oleh siswa apabila dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif karena membuat anak itu menjadi manja. Jadi kita membuat sesuatu hal, dia melakukan itu bukan kesadaran sendiri, tapi kalau saya melakukan seperti ini, saya mendapat hadiah dari guru saya. Tapi tidak menyadari bahwa kalau tidak, bukan kesadaran dari diri sendiri gitu. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan motivasi dari diri atau instrik. Oke, next. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, kita sebagai teman untuk siswa. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Oke, next. Nah, sebagai penghukum. Nah, guru yang sebagai penghukum adalah guru yang menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, dan membentak. Dan seringkali menggunakan hukuman fisik dan verbal. Apa dampaknya untuk siswa apabila kita melakukan hal seperti itu?
anak menjadi pendendam. Jadi selalu mengingat Umi itu memberi hukuman saya dulu seperti ini, teringat-ingat dendam. Dan tidak menyukai guru dan mata pelajaran tertentu. Jadi sangat berdampak apabila kita memberikan hukuman kepada siswa dan dia tidak suka kepada kita, otomatis dia tidak suka juga dengan pelajaran kita. Dan itu berdampak kepada siswa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Suaranya lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Nanti Umi contohkan di slide berikutnya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri karena dia merasa guru itu adalah teman saya. Next. Dan sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, dan dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan dan tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer, dan ini yang diharapkan kita sebagai guru manajer. Guru manajer ini suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya membuat siswa mandiri dan siswa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada guru yang menghukum, dia akan memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Itu untuk guru menghukum. Yang kedua, guru yang membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri, gitu ya. Yang ketiga, sebagai teman, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi kalau kita sebagai teman, siswa juga seenaknya gitu kepada guru gitu ya. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Nah, yang lebih baik kita sebagai guru manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Sehingga siswa bisa berpikir sendiri bahwa itu adalah salah dan dia akan membenarkannya, gitu. Ya, walaupun kita sebenarnya pribadi saya sendiri belum bisa seutuhnya menjadi guru sebagai manajer, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada posisi kontrol. Apakah aku, gitu ya? Ini menurut Umi Abi gimana nih? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu ya. Membuat merasa bersalah, mirip kan? Pemantau. Oke, next. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah, ya oke. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. Oke. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Iya, sebagai teman. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke. Nah, jadi itu yang diharapkan kita sebagai guru. Sebenarnya 5 kontrol guru itu bisa kita pakai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tidak harus selalu menjadi manajer, tapi jangan sampai selalu menjadi penghukum, karena anak pasti akan selalu dendam kepada kita. Kalau bisa kita sebagai teman, di saat situasi mendukung tidak masalah.
Seperti kalau misalnya kita kondisikan di daerah Texas misalnya, di daerah yang siswanya memang kurang memiliki adab, itu kita tidak bisa menggunakan manajer. Pasti keselamatan kita sebagai guru bakal bahaya gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya itu membuat kita sebagai guru bahaya, maka kita bisa menggunakan posisi kontrol yang lainnya, misalnya sebagai hukum, terpaksa kita menggunakan sebagai penghukum. Oke, selanjutnya keyakinan kelas dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Umi Oktarina. Kepada Umi Okta, disilakan. Untuk materi berikutnya ini ada materi yang ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah ini mengapa keyakinan kelas bukan mengapa bukan peraturan kelas. Yang pertama keyakinan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Ini biasanya keyakinan kelas ini kita buat kesepakatan antara guru dan siswa itu boleh di awal pembelajaran ya. Biasanya digunakan di awal pembelajaran, kesepakatan kita selama proses pembelajaran langsung. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Next. Pembentukan keyakinan kelas di sini ada 6. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Biasanya yang pertama ini kita seperti bermusyawarah lah ya, antara siswa dan guru atau antara warga sekolah dan siswa atau warga sekolah dan guru tentang ide-ide yang akan disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan. Berarti masukan baik itu dari warga sekolah, siswa atau guru, kita catat semuanya dulu. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Yang keenam, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di dinding supaya bisa dibaca dan bisa diingat apabila terlupakan. Nah, ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi inti segitiga restitusi ini bagaimana guru menghasilkan siswa yang mandiri dan siswa itu bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Memang kita manusia tidak luput dari yang namanya membuat kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu dan bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa
kamu berhak merasa begitu. Itu yang termasuk ke menstabilkan identitas. Yang berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kita bertanya kepada siswa, mengapa dia melakukan itu, Pak? Pasti dia ada alasan tertentu dan kita mendengar dulu alasan dari siswa itu seperti apa. Tidak langsung menghukum siswa seperti itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Sebenarnya dia bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi dia tidak melakukannya seperti itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Ini misalnya ada kasus ada anak itu menyontek kayak gitu ya. Dia marah dengan temannya. Terus dipanggil, kenapa kamu melakukan itu? Iya Umi, kami kemarin melakukan itu karena dia menyontek pekerjaan saya misalnya. Jadi wajar anak itu marah dan wajar anak itu mempertahankan sesuatu yang menurut dia itu benar gitu. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanya pada anak, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Apakah itu nilai saling menghormati? Apakah itu nilai kasih sayang? Apakah itu nilai kepedulian? Sesuai dengan kasus yang mereka buat tadi. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Boleh nggak kita berkelahi? Atau boleh nggak kita berantem dengan teman? Atau boleh nggak kita memukul meja? Kayak gitu ya. Nah, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kita bertanya, kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah menjadi lebih baik dari sekarang? Atau ya Umi, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu, seperti itu. Nah, itulah penyampaian materi dari kami. Ada 3 bagian tadi. Bagi Umi Abi, kita buka sesi tanya jawab. Umi Oka, kembalikan ke moderator. Ya, kepada Abu Umi, disilakan jika ada yang ingin bertanya atau memberi masukan, kritik dan saran, disilakan. Gimana? Ada? Oke, pada Umi Nisa disilakan. Terima kasih kepada Umi Dia telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, misal ada sebuah kasus murid yang bermalas-malasan dalam belajar. Bermalas-malasan juga misalnya ketika mengerjakan tugas. Nah, sebagai seorang guru, dalam menyelesaikan masalah tersebut tentu akan menerapkan konsep yang restitusi. Namun pada kenyataannya banyak siswa itu berproses ya untuk menumbuhkan kesadaran diri. Nah, apakah kalau kasusnya itu terus dilakukan secara berulang kepada siswa tersebut, apakah untuk hukuman dan konsekuensi itu perlu dilakukan bagi seorang guru? Terima kasih. Ya, kasih kepada Umi Nisa. Jadi pertanyaan Umi Nisa,
jika ada anak yang bermalas-malasan dalam proses pembelajaran, apabila kita melakukan proses dengan menggunakan segitiga restitusi, tapi siswa tersebut tetap mengulang dan mengulang lagi, apakah kita boleh memerankan guru sebagai penghukum atau memberi konsekuensi? Sedangkan kita sebagai guru seharusnya itu dalam budaya positif, yaitu harus berrestitusi. Apakah ada yang ingin menjawab? Ya. Terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Indonesia, bagaimana kalau misalkan sudah melakukan ketika ada masalah, ketika kita sudah melakukan tindakan segitiga restitusi, kemudian anak itu selalu mengulang. Mungkin di sini saya sampaikan sedikit bahwasanya saya juga sempat bertanya seperti itu ketika ruang kolaborasi itu yang ketika dimulai. Jadi saya sempat tanyakan pertanyaannya sama seperti Minisa tadi. Jadi yang saya dapatkan itu, jadi setiap anak itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat ketika kita sampaikan, ketika kita ingatkan bahwasannya anak itu sudah melakukan kesalahan dan dia memang punya nawaitu atau niat untuk berubah. Ada juga yang sudah kita terapkan dari segitiga restitusi tadi, boleh dikatakan anak itu tidak menggubris atau boleh dikatakan bebal. Ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini, kalau saya pribadi kalau terdapat kendala seperti itu, saya memang tidak sepenuhnya saya bisa melakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Karena jujur, kalau saya pribadi, saya orang lapangan itu tidak berlaku untuk penerapan segitiga restitusi ke semua anak, ya. Karena pada dasarnya semua anak itu memiliki karakter yang berbeda. Tetapi bukannya dalam hal saya mengatakan saya tidak bisa menerapkan segitiga restitusi, tapi kalau penerapannya itu kita lakukan di luar ruangan seperti itu, memang harus boleh dikatakan contoh, saya ambil contoh dengan nada keras, tapi dalam konteks nada keras itu agar anak itu cepat nangkap, cepat mendengar seperti itu. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan CGP, silakan. Yang mungkin menambahkan sedikit, kalau kita kalau kita mengikuti segitiga restitusi, sebenarnya kalau untuk semua guru sekarang kaya ya penerapannya yang beda. Jujur, sistem kita untuk siswa itu masih menghukum, ya. Karena dihukum aja anak itu masih melakukan, apalagi tidak dihukum, gitu kan. Tapi yang nampaknya sekarang untuk pendidikan sekarang itu kayaknya anak itu lebih diajak kayak berkomunikasi lagi, kayak diajak lebih bekerja sama lagi, kayak gitu kan. Anak itu lebih didekati lagi secara pribadinya, gitu kan. Atau kalau kita menerapkan ini bertahap kayaknya untuk anak-anak kita, karena tidak bisa sekaligus, ya. Apalagi memang sebenarnya kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua sebenarnya, karena kebanyakan anak sekarang menyerahkan sepenuhnya itu ke sekolah. Ini loh anak kami, didiklah anak kami, terserah lo tadi mau apa. Sedangkan di rumah sebenarnya pendidikan pertama itu di rumah. Jadi kita mungkin harus dengan orang tua itu lebih berkomunikasi lagi, gitu. Jadi supaya penerapan segitiga restitusi ini bisa berjalan. Tapi jujur saja untuk penerapannya bertahap mungkin, karena hukuman itu lebih mudah seorang guru ketimbang kita melakukan segitiga restitusi. Jujur, anak aja dihukum kadang masih melakukan kesalahan, apalagi tidak dihukum, itu kan. Ya, mungkin itu ada tambahan dari yang lain. Ya, Nisa, mungkin kesimpulan dari Umi, Okta, dan Abi Meson bahwa
segitiga restitusi itu harus hal yang pertama yang harus dilakukan adalah segitiga restitusi dan selalu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan siswa. Tapi kan guru memiliki banyak kontrol, ada 5 kontrol tadi. Nah, segitiga restitusi itu ke kontrol manajer. Tetapi apabila itu dalam situasi kondisi itu tidak mendukung, kita bisa menggunakan guru sebagai teman dalam proses segitiga restitusi gitu. Yang hal yang terpenting adalah kita meminimalisir sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, karena itu akan membawa siswa sampai kapanpun melekat di hatinya bahwa Abi itu, Umi itu dulu jewer saya, mengata-ngatakan saya, ngomong-ngomongin saya seperti itu, dan selalu ada di hati dan tidak bisa dihilangkan hal seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus berusaha untuk menjadi kontrol guru sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam suatu proses penyelesaian masalah, walaupun kita butuh proses untuk mencapai target yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih Melisa. Gimana Melisa? Iya, terima kasih. Apakah ada Umi dan Abi yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi? Oke, silakan Abi Dayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kan kita punya berapa tadi kebutuhan, 5 kebutuhan dasar para manusia itu, ya. Misal kita melibatkan kepada siswa ya biasanya, pada siswa. Nah, di antara 5 dasar ini, ya 5 dasar kebutuhan itu misalnya, oke lah, bertahan hidup, siswa kita sudah bertahan hidup, tapi mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Jelas itu akan menjadi problema bagi kita ketika kita istilahnya itu ngajar anak itu di sekolah. Sehingga ketika anak itu mendapatkan kasih sayang di sekolah dan tidak di rumah, ada istilah kicauan gurunya, kok anak itu lebih mendengarkan kata-kata Abi daripada kami di rumah, nah gitu. Nah, bagaimana maksudnya solusi dari kita semua untuk mengenali? Mungkin bukan hanya kasih sayang, mungkin kemudian anak itu juga kurang bebas dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bidayat. Silakan ada yang ingin menjawab, Abi Mesan atau Umi Okta? Untuk Abi Dayat tadi pertanyaannya, di sekolah dia mendapatkan kasih sayang, tapi di rumah enggak gitu ya. Nah, itulah sebenarnya pihak sekolah itu seharusnya lebih lebih sering mengadakan parenting sebenarnya kepada orang tua kan gitu ya. Jadi awal anak dititipkan di sekolah itu seharusnya orang tuanya dulu diparentingkan, ya kan? Anak ini bagaimana, terus ke depannya bagaimana. Jadi kalau gurunya udah berkomunikasi dengan orang tua, rasanya untuk untuk kolaborasi antara guru dan orang tua, mungkin anak bisa mendapatkan kasih sayang bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah. Memang sekarang untuk orang tua itu banyak sekali melepaskan anaknya ke sekolah karena dia tahu, apalagi seperti kita full day ya, dari jam 7 sampai jam 4, tahunya anak itu kegiatannya di sekolah, anaknya pintar, anaknya soleh, hafalannya bagus, kajiannya bagus, tapi di rumahnya orang tuanya cuek kayak gitu ya kan. Jadi tidak bisa juga kita tidak bisa untuk satu pihak. Memang kita harus berkolaborasi dengan orang tua, harus sering parenting dengan orang tua, wali kelas, BK dan guru lainnya memang harus berkomunikasi penuh dengan orang tua, apalagi dengan anak-anak yang
dalam tanda kutip memang ada yang bermasalah kayak gitu. Tapi kalau anak yang nggak bermasalah, rasanya bisa mengikuti. Ya, itu saja, mungkin ada tambahan. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit dari pertanyaan Abidaya tadi, itu mengenai tentang kasih sayang ya. Karena sudah kita ketahui bahwasanya semua anak itu tidak mempunyai masalah yang sama. Ya, saya ambil contoh misalnya ada siswa pengalaman saya itu siswa yang broken home seperti itu ya. Jadi si anak itu lebih betah di sekolah ketimbang di rumah ya. Dan setiap anak itu mempunyai alasan. Ada juga anak itu yang tidak betah di sekolah, dia lebih betah di rumah ya. Nah, itulah yang saya ambil lagi kalimat Umiota tadi. Memang antara orang tua dan guru, bukan hanya wali kelas saja, itu harus saling koordinasi atau berkomunikasi yang baik seperti itu ya. Jadi harus kita tahu permasalahan anak itu apa seperti itu. Oh anak ini kenapa dia betah di sekolah, bukan gara-gara sering main bola, tapi dia betah itu pasti dia mempunyai alasan tersendiri karena dia ada tempat bercerita di sekolah itu ya. Tapi kalau dia di rumah ya, mungkin dia pengen meluapkan kekesalannya itu dengan melihat kondisi orang tuanya yang maaf kita bilang super sibuk, pergi pagi pulang sore ya, tugasnya hanya mencari uang, tidak pernah melihatkan atau memperhatikan anaknya. Tapi sebaliknya ada juga anak yang tidak betah di sekolah karena tidak pernah mendapat kasih sayang tadi dari gurunya. Tapi di rumah ya, di rumah itu dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, bahwasanya orang tuanya itu boleh dikatakan full memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Jadi memang kalau menurut saya Bidayat, setiap siswa itu pasti kita mempunyai pertemuan masing-masing. Dan saya sangat setuju dari jawaban Umi Okta tadi, kita harus menjalin informasi atau komunikasi yang baik antara orang tua dan dewan guru beserta jajaran sekolah seperti itu. Jadi orang tua jangan hanya melepas saja anaknya, ini anak saya harus bisa pintar sekolah, bisa pintar baca, pintar ini, pintar itu, tapi tidak tahu kelakuannya. Kita juga terserahlah, saya jadi seorang guru ya, mau dengar mau tidak terserah, dia masih ada orang tua di rumah, dan itu harus kita ingatkan. Mungkin itu menurut saya Bidayat. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa disimpulkan bahwa semua manusia dan semua siswa harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak boleh satu yang tidak memenuhi kebutuhan. Kalau satu saja siswa tidak mendapatkan kebutuhan, maka kita akan menemukan siswa yang aneh-aneh di kelas. Contoh, misalnya dia dalam bidang kebutuhan dasar kebebasan, dia tidak mendapatkan kebebasan di rumah, makanya di kelas dia super aktif, mencari perhatian dan yang lain-lainnya di luar kendali kita. Jadi pembelajaran untuk kita semua sebagai guru dan sebagai orang tua untuk anak-anak kita, bahwa kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh anak kita dan siswa kita. Karena jika salah satu saja tidak dilengkapi, maka akan menimbulkan siswa yang agak sedikit aneh gitu menurut kita. Dan kita bandingkan dengan siswa kita yang memiliki background keluarga yang sudah mencukupkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa siswa kita kan sudah memenuhi 5 kebutuhan ini, pasti menghasilkan anak yang kompeten, anak yang beradab, anak yang memiliki karakter yang baik, anak yang mudah diatur, dan anak yang sangat baiklah di kelas. Karena 5 kebutuhan dasar ini sudah dipenuhi oleh kita sebagai guru dan sebagai orang tua gitu. Mungkin itu saja Bidayat. Gimana Bi? Oke, terima kasih. Ya, mungkin itulah diseminasi dari kami bertiga tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kita sebagai guru di sekolah bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan, dan selalu belajar untuk berbudaya positif. Pribadi saya juga berusaha untuk selalu berpositif dan selalu berpikir positif walaupun masih belajar dan belajar lagi. Kita sebagai guru untuk menciptakan anak bangsa yang baik,
mencerdaskan anak bangsa yang baik, maka kita sebagai guru harus berani bergerak dan menggerakkan semua teman sejawat, kolaborasi yang baik antar kita sesama. Semoga itu bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Umi Abi, maaf telah mengganggu waktunya, mungkin banyak kesibukannya di kelas. Kami sangat berterima kasih karena dapat hadir di ruangan ini. Jika ada salah kata dari kami bertiga, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Sebelum menutup desiminasi kita hari ini, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita tutup kegiatan desiminasi penerapan dan pemahaman dalam budaya positif di SMP Aisyah Rejang Lombok. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.